persiapkan hati kita, kita datang ke kehadiran Tuhan. Bukan dengan barang Bukan dengan barang Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal dan telah dengan emas perak menebus dirimu oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidup yang lama. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang seperti tadi. Lebih sungguh lagi kita memuji Tuhan, kita rasakan hadiratnya pada sore hari ini. Haleluya. Emas perak menebus dirimu oleh segenap kasih dan pengorbanan semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan
Ada Kak Sarah, dipersilakan untuk membawa doa pembuka. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama mengikuti persekutuan doa online ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hadirlah Kau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. 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 Masih semangat gak nih ngikutin PD kita? Semangat dong. Semangat, Semangat ya. Oke, Kakak tes dulu ya semangatnya. KMKK masih semangat? semangat, Semangat. 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 Tuh, masa lupa nih jargonnya. Kakak ulang ya. Tadi masih lemes nih kayaknya. KMKK masih semangat? Semangat. 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 Oke, boleh tepuk tangan. Yeay. Oke. Karena udah tes semangat, berarti masih semangat kan? Kita akan angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, Bersyukurlah. Teman-teman bisa tepuk tangan dari rumahnya masing-masing. Kalau bisa berdiri bersorak-sorai untuk Tuhan.
Mari beri kemuliaan pada Tuhan. Sebelumnya teman-teman di sini tahu nggak tema dari PD kita sore hari ini? Ada yang tahu? Apa tuh, Kak? Jadi tema kita pada sore hari ini itu masa depanku di dalam Tuhan. Tertulis di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Oke, Kakak suruh dulu, Kakak mau dengar dari Dek Sri Ananda Yunita. Dimohon dengan kasih untuk membacakan ayat dari tema kita pada PD hari ini. Sebentar. Amsal berapa tadi? Amsal Halo? Amsal 3 ayat 5. Suaranya kedengaran nggak? Dengar. Kedengaran, Kak. Oke, Amsal 3 kedengaran. ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih kepada Sri Ananda Yunita. Kakak mau dengar satu lagi nih dari Kak Yuda. Dimohon dengan kasih untuk Kak Yuda membacakan ayat dari tema kita pada PD hari ini, Kak. Halo Kak Yuda. Ini mungkin kendala sinyal ya. Kakak mohon dengan kasih untuk Kak Nahum untuk membacakan ayat dari PD kita hari ini, Kak. Sebentar. Amsal 3. Jadi ayat pada di hari ini yaitu dari Amsal 3 ayatnya yang kelima dan yang keenam yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Terima kasih untuk Kak Nahum pembacaan firman-Nya. Oke, kita akan memasuki dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus. Saat ini Tuhan kita Yesus sangat rindu agar anak-anaknya datang dekat kepadanya. Bahkan terus disempurnakan di dalam kasih-Nya pada waktu kita menikmati hadirat-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah doa umat-Mu. Kami rindu disempurnakan selalu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kepada Kak Jeffrey, dipersilakan dengan kasih. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa sama-sama.
Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk satu kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh datang bersama-sama. Kami tahu keadaan ini tidak dapat membatasi kami, karena kami tahu bahwa kasih-Mu tidak dibatasi oleh tempat, jarak, juga waktu, tetapi kasih-Mu akan terus tercurah di dalam hidup kami. Nyatakanlah kasih-Mu dan kuasa-Mu di dalam hidup kami sore hari ini Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakanlah bagi kami. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini, dan biarlah setiap kami mempunyai hati seorang murid, telinga seorang murid, mulut seorang murid, untuk kami boleh diajar bagaimana kehidupan kami ke depan ada dalam jaminan Tuhan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke. Salam semuanya. Boleh audionya mungkin nggak usah di-mute supaya kita bisa saling dengar. Bukan kalian saja dengar suara saya, tapi saya juga bisa dengar suara kalian semua. Sorry ada sedikit iklan, saya lagi ada di kamar depan, dekat jalan, mungkin kedengar suara duk-duk ya. yang pernah makan itu pasti tahu ya suaranya bunyi apa. Oke, suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas. Oke, sangat jelas ya. Oke, Jelas, Kak. saya kangen sekali dengan kalian. Wah, nggak terasa kita sudah cukup lama nggak ketemu, ya. Dan saya bersyukur kalau saya diberikan kepercayaan sore hari ini untuk kita bisa bersama-sama dan sharingkan apa yang menjadi firman Tuhan yang menjadi pegangan kita hari ini. Oke, kita diberi tema, saya diberikan tema yaitu masa depan di tangan Tuhan. Masa depan kita di tangan Tuhan, ya. Dan diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Di situ berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini ada pujiannya nih saudara, saya nggak tahu. Kalian pernah dengar nggak pujian ini? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar. Oh nggak pernah ya? Ini lagu lama sekali ketika saya masih muda. Ada satu grup musik anak-anak Tuhan, tetapi dalam semua lagunya itu nggak menyebutkan kata Yesus, hanya Tuhan. Ya lalu dikatakan gini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya percaya begini, tema ini diangkat bukan satu kebetulan, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan. Ketika pandemi melanda, semuanya berubah. Dan saya tahu ketika saya dari Agustus tahun lalu, saya sudah berdoa dan saya sudah mendapatkan bahwa ini masuk di musim yang baru. Firman Tuhan datang begitu kuatnya, lalu saya renungkan, dan ketika mulai masuk pandemi salah satunya ke Indonesia, ya, dan seluruh bangsa-bangsa, ini merubah tatanan hidup semua manusia. Ini merubah tatanan hidup semua manusia. Semua rencana berubah, semua planning berubah, semua kehidupan berubah. Semua harus masuk, termasuk kita semua yang hari ini ada di rumah-rumah. Pertama kali Tuhan ingatkan, Tuhan berbicara tentang bagaimana pertama kali Tuhan membawa bangsa Israel yang setelah 400 tahun di Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Adik-adikku, semuanya ini justru menjadi waktu di mana Tuhan membuat kita masuk di musim yang baru. Ketika kasih karunia cukup bagi kita semua, maka Tuhan selalu membuat sesuatu musim yang baru. Ketika di Kejadian 6, ketika bangsa ini sudah memberontak, Tuhan buat satu musim baru dengan menghabiskan banyak jiwa-jiwa, dan hanya Nuh dan keluarga yang tinggal di Bahtera yang selamat. Ya, ketika Sodom dan Gomora sudah jahatnya begitu luar biasa, Tuhan merubah satu menjadi satu tatanan yang baru. Ya, menghabiskan. Dan begitu terus terjadi, termasuk sampai hari ini. Ada banyak orang, ada banyak jiwa-jiwa yang meninggal, ya,
Bahkan tidak menutup kemungkinan anak-anak Tuhan. Tetapi buat saya, kalau sampai hari ini kita ada, ini kita masuk satu musim yang baru. Coba bayangkan, ya, ketika firman Tuhan datang kepada Abraham untuk pergi meninggalkan orang tuanya, dan Tuhan menunjukkan masa depan Abraham, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu nggak langsung, saudara. Nggak langsung Abraham nyampe di tanah perjanjian. Abraham berdoa dan Tuhan merubah satu generasi lewat Abraham. Dan yang sekarang kita tahu menjadi satu bangsa yang besar, yaitu Israel. Dari Abraham nggak langsung masuk tanah Kanaan. Seolah-olah Abraham nggak lihat masa depan itu. Tetapi Abraham percaya, seperti firman-Nya hari ini. Seperti firman-Nya hari ini berkata, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya bahwa kalau kita semua dilahirkan dan kita semua ada sampai titik ini, percaya bahwa rencana Tuhan itu penuh damai sejahtera bagi kita, bukan kecelakaan. Semuanya dilakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Karena itu, percaya. Abraham nggak langsung lihat. Abraham melalui proses. Sampai ketika Ishak pun belum nyampe di Kanaan. Belum bisa dudukin Kanaan. Satu rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Tetapi ketika Yakub pun, itu nggak nyampe di Kanaan. Mereka harus menjadi bangsa yang besar dulu. Karena janjinya menjadi bangsa yang besar. Mereka dibawa ke Mesir di zamannya Yakub, yaitu Yusuf. Dibawa ke Mesir sampai 400 tahun dan kira-kira itu menjadi 3-4 juta orang. Ketika sudah menjadi 3-4 juta orang, ketika 400 tahun, mereka sudah waktunya mereka menggenapi janji Tuhan dan menyambut masa depan mereka, yaitu di tanah Kanaan. Kenapa mereka harus menjadi bangsa yang besar? Kalau kalian ingat bagaimana para pengintai mengintai tanah Kanaan, yang tinggal adalah orang-orang Enak, kaum Enak, orang-orang Yebus, orang-orang Amon, ya, di situ Bani Moab, semuanya itu orang-orang besar-besar yang seperti keturunan raksasa. Nah, kalau mereka cuma sekeluarga Abraham, mereka nggak bisa menduduki satu bangsa, satu daerah. Maka Tuhan punya rencana bagaimana Tuhan membuat bangsa Israel besar dulu. Tetapi lihat, ketika bangsa Israel sudah besar, 400 tahun kira-kira, ya, 300 tahun lebih, nah itu sekitar 6-7 generasi. Setelah besar, Tuhan punya rencana, yaitu membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, ini yang sedang terjadi yang ketika Tuhan berbicara tentang pandemi ini. Lihat, ketika pasca pertama terjadi, yang mereka lakukan adalah mereka harus masuk ke rumah-rumah, keluarga demi keluarga. Mereka harus mempersembahkan korban, mengambil domba, memotongnya. Dan kalau itu keluarga kecil, mereka harus gabung dengan keluarga yang lain. Masuk rumah-rumah. Hari-hari ini, di mana Tuhan membawa setiap kita masuk ke rumah-rumah. Untuk apa? Untuk tanda bagaimana anak domba, darah anak domba di ambang pintu, dan di tiang itu diberikan untuk keselamatan. Karena roh maut lagi berjalan, berkeliling. Dan saya percaya ketika kita yang punya tanda itu, kita akan terlewat daripada roh maut itu. Katakan amin. Dan ini belum selesai. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi sesuatu yang baru. Mereka menghadapi satu musim yang baru dan mereka masuk di padang gurun. Mereka tidak lagi bergantung kepada gaji, mereka nggak bergantung lagi kepada bayar upah, mereka nggak bergantung lagi kepada pekerjaan mereka. Itu yang hari ini terjadi. Tetapi Tuhan mau bahwa kita semua percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bahwa Tuhan sanggup membawa kita melewati semua ini. Katakan amin. Karena itu percaya, dan selesai mereka masuk di padang gurun, mereka masukin satu musim yang baru. Perhatikan baik-baik. Mereka di padang gurun tercatat dengan cukup jelas 40 tahun. Pertanyaannya, kenapa harus 40 tahun? Ketika saya ke Israel, dari Mesir ke Israel itu hanya 45 menit. Tetapi kenapa kalau naik bis? Tetapi kenapa harus 40 tahun? Perhatikan baik-baik. Tuhan sedang menghapus satu generasi yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu diperlukan generasi yang percaya dengan Tuhan segenap hati. Perhatikan. Ya, lihat siapa yang menduduki tanah Kanaan, yaitu adalah orang-orang kaum Enak, orang-orang raksasa, keturunan raksasa, orang-orang besar-besar. Ya, perhatikan, 400 tahun mereka ada di Mesir dan mereka ada di perbudakan. Setiap hari mereka mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Dalam 400 tahun mereka nggak pernah mendengar firman Tuhan turun.
Mereka nggak pernah mendengar pesan Tuhan turun. Tidak ada nabi di situ sampai Musa muncul. Tidak ada hamba Tuhan di situ sampai Musa muncul. Ya, tidak ada pewahyuan, tidak ada tuntunan sampai Musa muncul. Orang bisa nggak ngerti, bisa salah tangkap bahwa Tuhan melepaskan atau membiarkan mereka. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Tuhan punya waktunya sendiri. Nah, perhatikan, ketika mereka 400 tahun tanpa melihat firman Tuhan, tanpa melihat mujizat, tanpa melihat tuntunan, tanpa melihat nabi, tanpa melihat pesan dan pewahyuan turun, apa yang mereka lihat tentang Tuhan? Apa yang mereka pikir tentang Tuhan? Dan kalau generasi ini menghadapi orang-orang enak, saya percaya 12 generasi yang hanya bisa percaya kepada Tuhan itu hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. 10 orangnya mereka nggak masuk tanah perjanjian. Ini masa transisi adik-adikku. Masa transisi di mana Tuhan sedang membawa kita pada satu musim yang baru. Ya, coba perhatikan. Ketika mereka masuk di padang gurun, hari pertama mereka masuk di padang gurun, hari itu tidak semuanya orang yang keluar dari Israel itu orang yang nggak hamil. Ada orang yang hamil di mana mungkin hari pertama mereka ada di padang gurun, mereka melahirkan. Dan ketika mereka harus melewati laut, mereka tahu bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan hebat, mujizatnya, kuasanya, membelah laut dan mereka berjalan di daratan. Setiap hari mereka melihat mujizat demi mujizat. Setiap hari mereka melihat kuasa Tuhan yang begitu hebat. Setiap hari mereka melihat pemeliharaan, penyediaan, perlindungan Tuhan. Kalau siang tiang awan, kalau malam tiang api. Mereka melihat setiap hari Tuhan hadir. Mereka melihat di situ ada pewahyuan, ada pesan, ada firman Tuhan yang turun. Di mana ada nabi Tuhan, ada utusan Tuhan yaitu Musa yang selalu bercakap-cakap dan menuntun. Disitulah di padang gurunlah di Gunung Sinai keluar kitab Taurat. Musa tulis bagaimana tentang tujuan dan peraturan Tuhan. Perhatikan. Dari yang hari pertama mereka keluar dari Mesir, mereka lahir di situ. Sampai 40 tahun, mereka berumur 40 tahun ketika mulai masuk tanah Kanaan. Mereka melihat kuasa Tuhan. Mereka melihat mukjizat Tuhan. Mereka punya iman yang luar biasa. Hanya orang-orang yang melihat kuasa Tuhan yang punya iman yang luar biasa, yang mempunyai masa depan, yaitu di tanah Kanaan. Nah, saya percaya gini, ini satu generasi dan ini berbicara tentang anak muda. Dan ini berbicara tentang kalian semua. Kalau dibilang orang-orang di masa pandemi ini orang-orang yang punya imun kuat, yang mereka OTG, yang mereka nggak adalah orang-orang tanpa gejala, nggak merasakan apapun. Apalagi virus ini sudah bermutasi. Ini adalah orang-orang muda. Dan saya melihat ini kisah yang sama seperti orang-orang yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya orang-orang yang 40 tahun ke bawah. Mereka yang lahir di padang gurun, mereka yang setiap hari melihat janji Tuhan digenapi, mereka setiap hari melihat tangan Tuhan menyertai, mereka melihat setiap hari kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka yang punya masa depan, yang percaya penuh dengan segenap hati kepada Tuhan. Mereka yang nggak ngerti, yang nggak pakai strateginya sendiri. Mereka yang nggak pakai pengertiannya sendiri. Tetapi mereka yang mengakui bahwa segala jalan itu adalah Tuhan. Di padang gurun, di masa ini, di masa pandemi ini, Tuhan mau orang-orang melihat bahwa semuanya ada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan mau melihat orang-orang ini mengakui bahwa kalau mereka sampai hari ini bisa hidup, itu karena Tuhan, bukan karena diri sendiri. Nah, kita yang mengakui bahwa Tuhan yang mengatur seluruh hidup kita, maka Tuhan akan menuntun kita hari lepas hari dan menunjukkan jalan kita kemana yang harus ditempuh. Masa depan pasti ada di dalam Tuhan bagi setiap kita. Coba perhatikan baik-baik. Ketika Yusuf diberikan visi, bagaimana dia diberikan mimpi bahwa 12 ikat ya akan sujud menyembah kepada dia dan bulan, matahari dan 11 bintang akan tunduk kepada dia. Maka yang terjadi, semua keluarganya nggak percaya. Termasuk ayahnya, yaitu Yakub sekalipun, dia ngomong, masak iya saya, ibumu dan saudaramu sujud menyembah. Tetapi satu yang dipegang Yusuf, yaitu visi, apa yang Tuhan bicara. Ya, dia percaya benar bahwa itu rancangan Tuhan terbaik. Tetapi perhatikan baik-baik. Ketika Yusuf sampaikan itu, ada jealous dari saudara-saudaranya. Yang terjadi, Yusuf ditangkap, dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Itu masa depan? Tidak. Orang yang percaya kepada Tuhan, melihat itu masa depan. Itu proses satu langkah, bagaimana Tuhan membawa, sampai di titik, Tuhan akan membawa
Yusuf berhasil. Sampai di situ Yusuf dijual. Perhatikan baik-baik. Kalau ngomong nih seperti itu sakit hati banget tuh Yusuf. Bagaimana saudara-saudaranya bukan mengasihi dia, tetapi jealous, tetapi malah membuang dia. Dan saudara lihat, setelah itu apa yang terjadi? Ketika di Potifar, dia tetap kerja. Dan apa yang terjadi? Dia dipancing oleh tante Potifar. Dan langkah selanjutnya dia masuk penjara. Dan di penjara, dia dilupakan sama juru minum juga juru roti. Selama 2 tahun dia di penjara. Baru tiba waktunya Tuhan, masa depan Yusuf ada menjadi orang kedua daripada Firaun. Itu langkah demi langkah. Setiap kita dilahirkan, pasti Tuhan menyediakan masa depannya bagi setiap kita. Nggak mungkin kita anak-anak Tuhan tanpa masa depan. Hanya tinggal kita percaya penuh kepada Tuhan, hanya kita bersandar penuh kepada Tuhan atau enggak. Atau pakai kita sendiri. Mungkin jalannya nggak baik. Aduh Tuhan, ini pandemi nih, kita nggak bisa kuliah, ya, kita nggak bisa, waduh tugas banyak, nggak bisa tatap muka, semuanya kayak seolah-olah Tuhan rombak satu musim baru, satu tatanan baru, dan kayak, aduh gimana nih, nggak ngerti nih. Gitu. Banyak orang, banyak bisnis tutup, ya. Tetapi dari saya nih gini, dari Agustus tahun lalu, Tuhan tiba-tiba membawa saya tidak bekerja. Ya, saya ngerti. Dari Agustus tahun lalu, membawa saya untuk tidak bekerja, tetapi mengandalkan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dari situ saya diajar sebagaimana saya bergantung kepada Tuhan dan nurutin Tuhan. Tetapi saya melihat sampai hari ini, setelah setahun, bahkan di masa pandemi pun, Tuhan memberikan berkat yang begitu luar biasa buat saya. Saya punya tabungan, ya, bahkan kita diberikan satu tempat yang itu kalau dibilang, waduh harganya luar biasa, di area itu miliaran. Tetapi Tuhan justru di masa sulit, Tuhan memberikan itu menjadi berkat yang luar biasa. Nah, kita nggak bisa mikir dengan pengertian kita sendiri. Waduh, ini udah kayak gini, kondisinya udah kayak gini, gimana, kapan bisa kembali? Nggak mungkin bisa kembali seperti semula. Ya, dan buktinya apa? Hari ini virus pun sudah bermutasi, ya, dan vaksin yang mungkin sudah ditemukan nggak berlaku lagi karena itu virus pertama. Ya, ada beberapa teman saya yang kena, ada beberapa yang meninggal, ya, hamba-hamba Tuhan. Tapi ada beberapa yang Tuhan izinkan. Saya melihat ini tuh kalau Tuhan nggak izinkan setiap orang kena, ya nggak kena. Tapi kalau Tuhan izinkan kena, ya kena. Saya punya teman, saya ajak setiap hari, ayo kita doa fajar, ibadah, ya. Dia ngomong nggak bisa. Ini anak-anakku nggak boleh melarang aku keluar rumah. Harus ada di rumah. Karena demi masa depan mereka. Kalian tahu, dia nggak keluar rumah. Dia hanya pergi dari rumah ke toko jam 7 pagi, sore pulang. Yang terjadi kalian tahu, dia kena COVID. Ya, seminggu dia badannya nggak enak, setelah itu dibawa ke rumah sakit, dikasih obat. Dia pulang lagi, 4 hari kemudian dia anfal. Dia megap-megap nafasnya. Pokoknya jam 6 sore dia udah megap-megap. Dia udah sulit sekali bernafas. Ya, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan dia opnam. Di opnam dia diisolasi, itu dia nggak boleh ketemu siapapun. Saya percaya ada satu firman di Yesaya dikatakan gini, masuklah barang sebentar, bersembunyilah. Nah, Tuhan paksa orang-orang yang kena ini untuk kembali mencari kepada Tuhan. Nggak ada. Saudara nggak boleh. Lihat, pasangan nggak boleh, anak-anak nggak boleh. Dan dia harus terus berseru. Disitulah dia sadar betul. Dia hanya butuh Tuhan. Nah, saudara tahu yang terjadi. Dia hampir aja nggak tertolong. Sampai satu waktu, kita suruh cari plasma. Di Malang nggak ada. Surabaya, puji Tuhan nemu, dan itu tinggal satu-satunya. Ya, dapat, dikirim, disuntik, selesai. Dia sembuh. Dia lumayan kena, dia pakai BPJS, dia masih kena 50 juta. Saudara lihat nih. Ya, dia nggak pergi ibadah. Sejak saat itu dia bersaksi. Gini deh, aku di rumah, aku malah kena. Tapi lihat, dia punya anak 3, cowok, dengan suami. Seluruh rumah, seluruh karyawannya di rapid, di swab, negatif. Padahal dia tinggal sama anaknya yang paling kecil. Satu kamar, kumpul, nggak kena. Coba lihat. Aneh nggak? Ya kan? Aneh. Ya, belum selesai. Saya ketemu anak rohani saya. Baru-baru kemarin, dia bilang, Pak, saya baru beli rumah nih di area juga.
Ya sudah, saya datang doain. Dia peluk saya, dia cium istri saya, dia bilang saya kebal. Loh, kenapa? Kamu udah kena? Iya Pak. Dia ngomong, saya baru dari Singapura, terus ke Thailand, terus ke Mesir, pulang. Sampai di Indonesia, dia anfal, dia kena COVID. Dokternya nggak mau ngomong, dia disuruh pulang. Apa yang terjadi? Dia jalan dari kamar mandi ke toilet, padahal toiletnya di dalam kamar. Nggak kuat dia, nggak kuat. Dia tidur bareng sama suaminya, tukeran bantal. 2 anaknya tinggal bareng, isolasi di rumah. Yang terjadi, kalian tahu, ketika tiba-tiba dia ditaruh di hatinya, dia seru terus sama Yesus, dia taruh di hatinya, jam 12 siang dia berjemur 15 menit. Dalam 2 hari dia sembuh, dia jalan-jalan. Suaminya kena nggak? Nggak kena. Anaknya kena? Nggak kena. Coba lihat. Ya, kokonya beda kota ini di Surabaya, kokonya di Jakarta kena. Kokonya kena 200 juta sampai hari tanpa BPJS. Coba lihat. Kalau hari ini kita diizinkan, kita nggak kena, kita sehat, apalagi Kak Jeff, kakak ketemu orang setiap hari, ya. Dan saya percaya ini orang-orang pilihan. Ya, seperti kita ada dilindungin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membawa kita pada masa depan kita, pasti kita sampai di sana. Walaupun mungkin kita ngelihat seolah di masa sekarang nggak ada masa depan, tapi orang yang percaya dan tidak berdiri berdasarkan pengertiannya sendiri, mereka orang-orang yang akan melihat masa depan. Coba lihat lagi. Kalian mungkin pernah dengar tentang Daniel, di kitab Daniel. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego juga Daniel. Mereka diambil dari Israel dan mereka dibawa dalam tawanan, dibawa ke Babelonia. Di Babel, mereka jadi orang tawanan. Kalau ngomong masa depan, mana ada masa depan? Nggak ada. Dalam pembuangan loh, dalam tawanan penjajah, mana ada masa depan? Nggak ada. Tetapi Tuhan sudah menetapkan siapa-siapa yang harus berjalan di setiap waktu dan musimnya Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Lihat, kita tahu benar bagaimana ujian datang kepada mereka. Tapi justru di situ, di dalam pembuangan, Daniel punya masa depan. Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan masa depan mereka. Menjadi orang-orang hebat, menjadi penasehat raja, yang bahkan menjadi orang yang disayangi oleh raja. Dimanapun tempatmu, dimanapun kondisimu sekarang, Tuhan sanggup membawa kita pada masa depan kita. Katakan amin. Belum selesai. Amin. Contoh lagi, Esther. Lihat Esther. Ya, dia orang yang nggak punya orang tua. Dia ikut pamannya. Dia ada di bawah pendidikan pamannya. Ya, di situ dilakukan Miss Universe pertama kali di seluruh dunia. Ketika Raja Ahasiweros, ya, di situ membuat satu kontes ratu kecantikan yang mendampingi dia. Ya, ketika Ratu Wasti harus dilengserkan. Seorang dari desa, seorang dari suku yang tidak diperhitungkan, dari bangsa tawanan, dia dibawa Tuhan. Dan di situ yang membuat Esther punya masa depan ketika semuanya di bawah Hegai yang mendidik mereka. Lihat, semua wanita berlomba bersama-sama, anak-anak muda berlomba bersama-sama untuk mendapatkan hatinya raja. Ketika ditanya Hegai, semua wanita yang selesai melalui proses, semua calon ratu itu ya berlomba, ditanya, mereka kepingin yang macam-macam. Ya, mungkin keinginan mereka tanya luar biasa. Mungkin mereka ingin akan menjadi punya setengah kerajaan dan segala sesuatu, bebas pajak dan segala sesuatu. Tetapi apa yang Esther lakukan? Ketika ditanya, Esther hanya bilang gini, apa yang menjadi kesukaan bagi raja? Wah, Esther berbeda dari yang lain. Ya, ini Esther berjalan dengan bersandar, bukan pada pengertiannya sendiri. Saya tahu betul, di sini Esther tanya dan percaya kepada Tuhan bahwa ini satu langkah proses di mana membawa Esther pada masa depannya. Menjadi ratu di situ. Kenapa? Karena ada satu tugas yang Tuhan percayakan. Dari situ Esther tahu dan Esther terpilih karena Esther tahu bagaimana menyenangkan hati raja. Saat engkau percaya kepada Tuhan, engkau menyenangkan hatinya Tuhan. Apalagi engkau percaya penuh
Saat engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri, engkau menyenangkan hati raja. Saat engkau mengakui segala langkahmu, lakumu dalam hidupmu, engkau sedang menyenangkan hati raja. Maka raja itu akan meluruskan jalanmu untuk membawa engkau pada masa depanmu. Aku percaya kita kalian yang bersandar, yang percaya, yang mengakui Tuhan di dalam setiap jalanmu, engkau akan didudukan Tuhan di masa depan yang gemilang, gilang gemilang. Terlalu banyak contoh yang rasanya begini. Di satu musim di mana Tuhan membawa setiap kita untuk kita tidak memiliki masa depan. Tetapi saya percaya kalau sampai hari ini kita bisa ketemu di Zoom, kita bisa bertatap muka, kita bisa melihat bersapa satu dengan yang lain lewat komunikasi, ini satu musim di baru. Dan musim ini milik kalian anak-anak muda dengan masa depan yang gilang gemilang. Indonesia ada di bawah ekonomi 15 di urutan dunia. Indonesia ditargetkan lolos dari resesi ekonomi. Justru buat saya begini, salah satu undang-undang cipta kerja diciptakan, membuka investor yang luar biasa masuk Indonesia, karena Indonesia paling banyak anak mudanya. Sekarang, ketika musim pandemi jalan, toko yang tidak pernah bisa ditutup, toko online, siapa yang jalanin? Anak muda. Kalian. Kenapa anak muda? Jam kerjanya itu 24 jam. Anak muda. Ya. Kalau kita mungkin waktunya tidur, tapi kalau kalian waktunya bangun. Saya dengan anak-anak muda, saya melihat mereka kuat sekali, luar biasa. Ya. Saya dengan tim musik, ya, saya sampai gini, wih Tuhan, mereka nih energinya dari mana gitu loh. Habis kita pelayanan jam 7, jam 8 malam, pelayanan beres-beres alat sampai jam 9 kita makan. Jam 10 itu udah bakar-bakar barbekyuan. Mereka ambil musik lagi, mereka main lagi. Sampai jam 1, jam 2. Sampai pindah 3 tempat. Saya sampai heran, mereka energinya dari mana gitu loh. Ya, itu jam 2, jam 1, jam 2 kita ayo mereka kita suruh ke kamar, mereka ke kamar. Mereka belum tidur. Sampai jam 3, jam 4, jam 5 sudah bangun. Saya bilang gini, energi dari mana? Nah, saya tahu bahwa ini musim baru di mana ini milik kalian masa depan ini. Ya, jangan takut. Di sini justru Tuhan menunjukkan siapa yang percaya, siapa yang bukan bersandar atau berjalan bersama pengertiannya sendiri, tetapi yang mengakui Tuhan dalam setiap jalan. Itu orang-orang yang memegang masa depan. Ya. Dan saya melihat satu rencana bagaimana pemerintah membawa negara ini jadi lebih baik, menyiapkan orang-orang. Ini masa di mana mereka yang mau hidup enak, yang mereka mau nyantai dapat duit, nggak bisa. Ini masa di mana koruptor mati, gitu loh. Ya. Tetapi, ya, saya melihat ini justru menjadi musim dan waktu bagi anak-anak muda untuk mencapai masa depan. Satu langkah yang lebih maju, satu langkah perubahan, satu di musim yang baru, untuk melihat Tuhan bekerja setiap hari, setiap waktu dengan dahsyat. Hanya generasi yang lahir di padang gurun, yang setiap hari melihat penyertaan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan mencukupkan dengan mana dan daging. Masa di mana Tuhan membawa masuk untuk menggenapi janji Tuhan, masuk tanah perjanjian. Saya percaya, kita yang tidak bersandar pada pengertian sendiri, kita yang mengakui Tuhan dalam setiap jalan kita akan melihat masa depan. Saya baru-baru ini lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan ingetin. Ketika Elia, ya, sorry, saya nanya dulu nih, waktu saya berapa menit lagi? Berapa menit lagi waktu saya? Halo? Waktu saya berapa menit lagi? Jangan sampai saya bablas sampai jam 9 malam loh. Mungkin bisa sampai 10 menit lagi, Kak. 10 menit lagi, oke. 10 menit lagi ya.
Oke, berarti sekarang 18.20 sampai 18.30 ya. Oke. Lihat. Ketika Elia berdoa untuk hujan tidak turun, itu satu musim baru di mana terjadi di masa Israel. Tidak pernah di dalam sejarah hujan tidak turun. Tetapi ketika Elia ya berdoa, maka 3,5 tahun hujan gak turun di Israel. Bukan hanya di Israel, tetapi di seluruh dunia. Yang terjadi adalah kekeringan yang begitu hebat. Saya lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Justru ini menjadi masa di mana Tuhan sedang menunjukkan orang-orang pada kering. Rohaninya pada kering. Selama ini mungkin pada ibadah, tetapi nggak pernah merasakan hadirat Tuhan. Nggak pernah merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Justru di masa pandemi ini justru menjadi saat di mana orang sungguh-sungguh berseru. Dalam ketakutan, dalam ketegangan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Justru membawa semua orang berseru untuk mencari Tuhan. Dan itu yang dilakukan bangsa Israel ketika di masa kering. Tapi lihat, ya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, orang yang cinta dengan Tuhan, Tuhan akan pelihara. Tuhan akan pelihara. Lihat Elia, saat mulai masa kering, Tuhan utus kemana? Dia disuruh ke Sungai Kerit. Apa yang terjadi di Sungai Kerit? Tuhan bilang, aku akan mengirim burung gagak untuk bawa roti dan daging setiap pagi kepadamu. Dan kau minum dari Sungai Kerit. Yang terjadi, Elia ngalamin pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ngalamin pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dia melihat seperti orang-orang di padang gurun, tiang awan dan api menyertai. Bagaimana tiap pagi turun mana dan ada burung puyuh untuk daging. Di musim yang baru pasti ada mujizat yang baru. Di masa semuanya nggak tahu bagaimana harus hidup, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan ada dalam jaminan Tuhan. Amin. Nah, coba perhatikan. Setelah Sungai Kerit kering, apa yang Tuhan lakukan untuk Elia? Tuhan bilang, Elia, kamu pergi ke Sarfat, daerah Sidon. Di situ aku memerintahkan, ya, seorang janda untuk memelihara kamu. Nih, firman Tuhan kadang datang tuh aneh gitu loh. Ya. Sudah tahu di masa kering, mungkin orang hanya bertahan dan mempunyai segala sesuatu untuk hidup sendiri. Bahkan mungkin orang-orang sudah mulai jual apa yang menjadi miliknya, sehingga untuk bertahan hidup. Hari-hari ini semua perusahaan banyak yang tutup, banyak perusahaan tutup, banyak orang menjual asetnya, bahkan mungkin tabungannya. Ya, ini di mana masa kering. Bahkan mungkin banyak gereja yang nggak bisa ibadah, yang harus semuanya kembali. Yang dulu disuruh pelayanan, suruh berdoa aja nggak mau, sekarang harus berdoa sendiri. Dulu suruh sharing firman, mungkin papa-papa ya nggak mau, sekarang harus sharing firman. Ya, ini dikembalikan seperti yang masa di Mesir, bagaimana di masa kering itu terjadi, masa kelaparan itu terjadi. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Tuhan aneh, Tuhan bilang kamu pergi ke Sarfat, daerah Sidon, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara kamu. Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memelihara kamu. Elia sebagai manusia mungkin bisa berpikir, ini janda kaya, gitu ya, yang mungkin 7 keturunan nggak akan habis dimakan. Tetapi ketika sampai di Sarfat, kalian tahu apa yang Elia temukan? Seorang janda yang mencari kayu cuma 3, mungkin nggak banyak batang, cuma 3-4 batang. Dia cuma punya persediaan, yaitu buli-buli tepung sedikit, dalam buli-buli juga minyak sedikit. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan ngomong tuh sama Elia, ini jandanya. Saya percaya kalau kita sebagai Elia, kita mikir, ini aneh nih Tuhan ya. Saya pikir janda kaya, gitu kan. Ketika ketemu janda yang cuma tinggal sedikit, ini pemeliharaan apa? Ya mungkin hari-hari ini banyak keluarga yang melihat itu. Saya sudah selama pandemi ini setiap bulan bagi sembako. Bahkan ketemu orang-orang yang bahkan karena perut meninggalkan Tuhan Yesus. Sungguhan, saya ketemu keluarga yang begitu banyak keluarga ya yang mungkin hasilnya sehari cuma bisa beli beras dan itu dimasak. Lauknya tahu nggak apa? Ditaburin Royco, makan serumah.
sekali semakan. Tuhan tunjukin bukan 1-2 orang, puluhan orang mereka meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena di masa kering. Dan ini benar-benar, ini justru ujian bagi gembala, bagi gereja, apakah benar-benar memperhatikan jiwa-jiwa. Benar-benar memperhatikan jemaat-jemaat, apalagi gereja-gereja gede. Ya, ketika online, ada nggak yang jujur tuh memberi persembahan? Ada nggak yang rela? Boro-boro mau mikir beri persembahan. Ya buat hidup aja nggak tahu. Gitu loh. Kerja semua dirumahin mungkin. Nah, Elia ngomong, ini janda ketemu janda, bukan janda kaya. Janda yang cuma punya persediaan, yang hari itu dia akan masak, setelah itu dia ngomong, aku nggak tahu mesti makan apa lagi. Mungkin aku dengan anakku mati. Tetapi Elia ngotot, karena perintah Tuhan ngomong, aku perintahkan seorang janda untuk memelihara kamu. Elia ngotot, dia nggak apa-apa. Buat dulu 1 roti bundar kecil untuk aku. Setelah itu kamu buat untuk kamu dan keluargamu. Hari-hari ini justru menjadi hari-hari di mana Tuhan kadang meminta bagian yang paling mahal dari apa yang kita punya. Mungkin selama ini banyak waktu kita tercurah untuk aktivitas kita. Tetapi justru di masa pandemi ini kita jadi punya waktu lebih banyak untuk kita datang kepada Tuhan. Bagian yang paling mahal buat saya itu adalah waktu. Karena itu orang yang punya masa depan, dia tahu bagaimana memberikan waktunya untuk Tuhan. Walaupun itu diminta. Lalu apa yang terjadi? Ya, janda ini taat. Kalau janda ini nggak taat, dia nggak akan ngalamin pemeliharaan Tuhan. Kalau janda ini bersandar pada pengertiannya sendiri, ya habis ini gua aja nggak tahu mau makan apa, tapi malah diminta. Tetapi janda ini ngerti, ketika satu utusan Tuhan disuruh kepada dia tahu. Karena kamu yang menyuruh lakukan, maka aku akan lakukan. Dan yang terjadi ketika taat dan melakukan, bagaimana minyak dan tepung itu tidak pernah habis sampai hujan turun. Itu masa depan. Langkah demi langkah, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengakui Tuhan dalam setiap jalannya, yang tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, walaupun keadaan sesulit apapun, seolah-olah kita nggak bisa melihat masa depan, orang-orang itu pasti di tangan Tuhan yang hebat, pasti punya masa depan. Kalian semua, percaya saya, kalian semua pasti punya masa depan. Kalau hari ini semuanya sehat, kalau hari ini semua dipelihara, Tuhan punya hari-hari di masa depanmu untuk kau lewati dan kau finish di sana. Katakan amin. Percaya, ya. Amin. Ini tahun di mana begini. Ini tahun di mana Tuhan memakai kita dengan perkataan kita. Ini tahun di mana engkau menguatkan dirimu sendiri dengan mulutmu. Katakan gemu, saya ladies, saya punya masa depan. Masa depan saya di tangan Tuhan yang kuat. Saya Laurin, saya Arni, saya Indah, saya Richard, saya Ripka, saya Doni. Katakan, saya Nahum, saya Imelda. Katakan, saya Sela, saya siapapun Anda. Percaya bahwa hidup saya di tangan Tuhan dan masa depan saya di tangan Tuhan. Ketika saya percaya, ya, sampai hari ini saya nggak sakit, saya dipelihara. Masih bisa kuliah walaupun online, walaupun tugasnya banyak, ya. Ini memang masa merdeka bagi dosen-dosen, bagi para guru, ya. Ini masa stres bagi orang tua yang harus ngajarin anaknya. Ini masa stres bagi mahasiswa, bagaimana harus cari tugas, dengerin, nyatetin sendiri, tetapi percaya ini pembentukan Tuhan untuk menjadikan kalian orang-orang kuat yang hebat. Amin. Ya. Amen. Porsinya beda, ya. Aku ngerti banget bagaimana kalian pengen segera offline, pengen segera kumpul, ya. Tapi ada waktunya. Saya percaya mungkin akan muncul peraturan-peraturan bagaimana hanya orang-orang muda yang bisa. Tapi ini akan jadi seleksi alam, ya. Dan ini udah bermutasi. Saya kebetulan saya punya link dengan dokter-dokter. Ada beberapa rekan dokter saya yang kena, ya, yang kena COVID. Semua gejalanya berbeda. Ya, satu dokter muda, tiba-tiba saya dikabarin dia positif. Waktu itu dia tugas jaga 3 hari 3 malam. Dia tugas jaga dengan teman jaganya. Terus tiba-tiba dia flu nggak sembuh-sembuh. Ketika di swab,
ketika dia positif. Dia kena dari teman jaganya, sama-sama dokter muda. Nah, temannya ini kena dari dokter senior yang berapa hari lalu opname di Saiful Anwar. Dokter senior ini hanya nanganin anak muda yang cuman mules-mules, yang cuman mual-mual. Karena dipikir cuman begitu, dia nggak tahu. Dia nggak pakai protokol kesehatan. Yang terjadi dia kena sampai opname. Nah, bagi anak-anak muda, mereka kena, mereka nggak rasa. Lalu saya tanya, apa obatnya? Dokternya cuma bilang, saya karantina sendiri di rumah, semua saya suruh keluar. Terus, berapa lama? Dia bilang, ini hari ke-10 dan saya sudah sembuh. Saya udah cek, saya udah negatif, saya sudah nggak positif. Saya tanya, obatnya apa? Saya cuma minum vitamin doang. Ya, vitamin C itu, dia minum UC 1000, ya, sehari 1, dan udah makan sehat. Udah, dia nggak olahraga, dia cuma, terus ngapain dok? Banyakan main game. Karena ini orang muslim, ya kan? Terus teman-teman gimana yang lain? Ya kalau yang agak parah ya harus dibantu pernafasan, lalu dikasih antibiotik, tapi dia enggak. Nah, akhirnya saya info lah ke teman-teman ya untuk masa sekarang, ini di mana Tuhan memang mau merubah hidup semua manusia, hidup sehat, ya, nggak boleh makan semuanya, ya, angkatan laut, darat, udara nggak boleh, ya, hanya tertentu yang ditentukan Tuhan yang boleh. Ya jangan disikat aja nih ya, apalagi adik-adikku yang di Manado nih kan, nggak peduli angkatan darat, udara ya, semua ya, ajar aja. Ya, tapi ini masa di mana ini musim baru, hidup sehat, dipaksa olahraga, ibadah lebih banyak, ya. Di sini dilihat nih yang suka baca firman atau enggak kelihatan, ya. Lalu dari situ saya percaya gini, hati yang gembira itu jadi naikin imun, dan itu obat yang manjur luar biasa. Banyak minum vitamin, istirahat cukup, jaga jarak, pakai masker, ya kalau mau lihat masa depan. Haleluya. Waktu saya habis kayaknya. Ya, oke, pas. Ya, sorry, lebih 1 menit. Oke, kita berdoa atau bagaimana nih? Siapa hostnya? Kita langsung berdoa atau bagaimana, bro? Kita tutup? Bolehkah ditutup dalam doa? Oke, kita tutup dalam doa ya. Ayo. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami tahu bahwa Engkau sedang membawa kami masuk di musim yang baru. Musim yang kami nggak pernah pikirkan. Tetapi kami tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Engkau membuat kami dilahirkan dan sampai di titik ini, kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami akan melihat bagaimana Engkau menyertai sebagaimana tiang awan dan api selalu tidak pernah lepas dari bangsa Israel. Kami akan melihat mana itu turun. Kami akan melihat bagaimana Engkau menyediakan burung gagak untuk membawa roti dan daging dan air, juga janda Sarfat, bagaimana memelihara setiap orang-orang yang percaya. Kami percaya sebagaimana Yusuf, Esther, Sadrak, Mesak, Abednego, juga Daniel yang mempunyai masa depan. Kami juga mempunyai masa depan. Sekalipun kami seperti ada dalam masa penjajahan, masa pembuangan, kami sangat percaya saat hidup kami percaya kepada Tuhan, saat kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, bahkan kami mengakui segala jalan kami adalah oleh karena Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kami untuk membawa kami sampai di masa depan yang kilang gemilang, masa depan yang cerah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua adik-adikku. Aku mengucap syukur aku bisa bertemu dengan mereka, dan biarlah kasih setiamu senantiasa nyata. Pagar pelindunganmu sempurna, dan berkat-Mu juga mukjizat-Mu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Terima kasih untuk Kak Jeffrey atas penyampaian firman Tuhan. Mungkin sedikit menyimpulkan untuk khotbah kita, untuk khotbah dari hari ini, bahwa rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Percaya bahwa rencana Tuhan adalah terbaik dan mendatangkan kebaikan pada kita. Pada saat ini diperlukan generasi yang percaya segenap hati kepada Tuhan. Tuhan mau kalau kita semua berada di kuasa Tuhan dan selalu mengandalkannya. Karena masa depan pasti ada dan yang terbaik akan disediakan Tuhan. Tugas kita hanya perlu percaya dan memiliki iman yang kuat seperti Abraham dan Elia, dan menyerahkan semua masalah serta pergumulan hidup kita kepadanya. Amin.
Selanjutnya akan ada doa syafaat oleh Kak Imel dan Kak Doni, serta akan ditutup oleh Kak Jeffrey. Oke. Oke, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberi napas kehidupan bagi kami Tuhan. Kami bisa berkumpul secara online dalam PD KMKK. Kiranya kami diberkati dalam kesehatan kami Tuhan. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Yes. Tuhan, kami telah mendengar firman dari Kak JP Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan Kak JP bisa bermanfaat bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami bermohon juga kepadamu Tuhan Yesus, kepada Kak JP, kiranya Kau berkati kehidupannya Tuhan, tuntun setiap langkah kehidupannya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi Indonesia kami yang tercinta ini Tuhan. Atau setiap problema, setiap masalah, setiap apa yang dilakukan pemerintah, kiranya Kau campur tangan ya Tuhan setiap rencana tersebut ya Tuhan. Kau berkati toleransi antar agama ya Tuhan, supaya Indonesia ini damai ke depannya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jajaran presiden hingga ke bawahnya ya Tuhan, kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan, agar bisa mereka memimpin negara ini ke arah yang lebih baik lagi Tuhan, dan terutama dengan bijaksana dan jujur ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah mereka dari niat-niat yang jahat ya Tuhan, terutama korupsi ya Tuhan. Kiranya Kau bantu setiap hati mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka bekerja dengan bersih. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada pemerintah di Malang ya Tuhan, tempat kami berkuliah ya Tuhan. Kiranya berkati jajarannya juga ya Tuhan Yesus, agar setiap jajarannya memiliki hati yang bersih dan bisa memimpin Kota Malang ini ke arah yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk Universitas Malang kami Tuhan, Negeri Brawijaya Tuhan Yesus, kiranya rektor dan jajarannya Tuhan bisa ya Tuhan memimpin Universitas Brawijaya ke arah lebih baik lagi Tuhan, terutama bijaksana dan jujur juga ya Tuhan, terutama untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati ya Tuhan Yesus setiap dekan dan jajarannya juga ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa juga organisasi Kristen yang ada di Universitas Brawijaya Tuhan, WKK, KMK, dan KMKK Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus, kiranya dengan organisasi pelayanan ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga bersatu hati Tuhan berdoa untuk kami semua mahasiswa Kristen Katolik Universitas Brawijaya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan kiranya firman yang telah kami dengar, kami boleh menjadi mahasiswa yang percaya dan hanya bergantung padamu Tuhan, bahwa kami punya masa depan yang cerah dan kami dapat menjadi mahasiswa yang memberkati bangsa ini, yang menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Dan terlebih kami juga berdoa untuk mahasiswa baru KMKK Tuhan, kiranya Engkau tuntun mereka Bapa dalam awal masa perkuliahannya, jadikan mereka anak-anak-Mu yang selalu bergantung hanya kepadamu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap kami yang melaksanakan kuliah online. Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik Tuhan, dan hanya bergantung padamu Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi kakak abang kami yang sedang dalam menyusun tugas akhirnya, baik itu ujian magang, ujian skripsi Tuhan, tuntun mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan, hikmat baru padanya, sehingga segala tugas, segala persoalan dapat mereka hadapi ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk warga KMKK yang berulang tahun pada minggu ini atau hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pertambahan umur yang Kau berikan. Berikanlah mereka panjang umur, sehat selalu Tuhan. Kau berkati semua keluarganya Bapak. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi mungkin dari keluarga kami ataupun kami yang sedang sakit Bapak. Kiranya Engkau berkati kami, sembuhkan kami, pulihkan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, hanya oleh kuasa-Mu saja Tuhan kami
dapat keluar dari setiap persoalan kami, dari setiap masa hidup kami maupun sakit penyakit Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi bangsa ini, Tuhan bagi seluruh dunia Tuhan, dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa tolong Tuhan, Kau tuntun bangsa kami Tuhan, berkati pemerintah, berkati setiap dokter Tuhan yang sedang berjuang menghadapi pandemi ini Tuhan. Tolong Tuhan, Kau kuatkan dan berikan hikmat selalu, kesabaran sehingga mereka mau melayani Engkau Tuhan di dunia ini, dan terkhusus untuk pasien Bapak yang sedang sakit Tuhan, yang mengalami pandemi Tuhan, tolong pulihkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami yakin percaya Bapak selalu ada harapan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan Tuhan segala doa kami hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan pesan-Mu, dan biarlah itu menyegarkan jiwa kami, membangkitkan iman kami, untuk kami percaya penuh bahwa Tuhan menyediakan masa depan dalam hidup kami. Mari adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu, dan angkat wajahmu, pandang kepada Dia. Diberkatilah engkau saat masuk, diberkatilah engkau saat keluar. Diberkati lumbungmu dan diberkati bakulmu. Diberkati segala yang kau kerjakan, dan Tuhan menjadikannya berhasil. Terimalah berkat terbaik dari yang terbaik dengan penuh damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, dengan cinta kasih-Nya yang besar dari anak-Nya yang tunggal, juga penyertaan daripada Roh Kudus hari ini, esok, sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selanjutnya akan ada pengumuman kepada kakak yang bertugas, dipersilakan. Shalom. 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 Puji Tuhan, kita udah menyelesaikan PD kita. Terima kasih buat teman-teman. Kiranya apa yang kita dapat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum masuk ke pengumuman, saya sebagai perwakilan dari pengurus dan warga KMKK mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Jeffrey yang telah memberikan kita sebagian dari firman. Terima kasih Kak Jeffrey, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Jeffrey dimanapun Kak Jeffrey berada. Amin. Thank you. Sama-sama. Lalu untuk yang pertama ada beberapa pengumuman. Saya sebagai pengurus dan warga mengucapkan 20 Oktober. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin bertumbuh dalam iman. Lalu itu aja dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Dan untuk info selanjutnya bisa dilihat di Instagram KMKK dan di official line KMKK. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya boleh minta tolong untuk on cam buat dokumentasi. Sudah. Oke. Dear, Yuda? Udah, siap? 1, 2, 3. Udah Bang Nahum? Sekali lagi. Oh, sekali lagi. 1. Sabar. Oh iya. Sabar.
Yuk. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat hari Selasa. Terima kasih Kak Selamat Jeffrey hari dan teman-teman. Selamat hari Selasa. Selamat malam Selamat Rabu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Jeffrey. Kak Jeffrey, Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Jeffrey. God bless you Terima semua. kasih, Sampai Kak ketemu. Jeffrey. Sampai ketemu. Dadah, sampai ketemu di wisuda.